Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhnias Jirairwandi ingin mempresentasikan materi saya tentang metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan yang lainnya. Senyawa metabolit sekunder diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu 1 terpenoid, 2 fenolik, 3 senyawa yang mengandung nitrogen seperti alkaloid dan glukosinolat. Yang pertama yaitu terpenoid. Terpenoid merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan terutama tergantung pada getah dan vakuola selnya. Terpenoid dihasilkan oleh tumbuhan dan dihasilkan pula oleh sejumlah hewan, terutama serangga dan beberapa hewan laut. Terpenoid menyusun banyak minyak atsiri yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kandungan minyak atsiri memengaruhi penggunaan produk rempah-rempah, baik sebagai bumbu, sebagai wewangian, serta sebagai bahan pengobatan, kesehatan, dan penyerta upacara-upacara ritual. Nama-nama umum senyawa golongan ini seringkali diambil dari nama minyak atsiri yang mengandungnya. Lebih jauh lagi, nama minyak itu sendiri diambil dari nama tumbuhan yang menjadi sumbernya ketika pertama kali diidentifikasi. Yang kedua yaitu senyawa fenolik. Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki gugus hidroksi dan paling banyak terdapat dalam tanaman. Senyawa ini memiliki keragaman struktural mulai dari fenol sederhana hingga kompleks maupun komponen yang terpolimerisasi. Senyawa fenolik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai respon terhadap stres lingkungan. Senyawa fenolik berfungsi sebagai pelindung terhadap sinar UVB dan kematian sel untuk melindungi DNA dari dimerisasi dan kerusakan. Senyawa ini terbuat dari gula sederhana dan memiliki cincin benzena, hidrogen, dan oksigen dalam struktur kimianya. Yang ketiga yaitu alkaloid. Alkaloid adalah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat di tumbuhan. Alkaloid biasanya diklasifikasikan menurut kesamaan sumber asal molekulnya, didasari dengan metabolisme pathway yang dipakai untuk membentuk molekul itu. Kalau biosintetis dari sebuah alkaloid tidak diketahui, alkaloid digolongkan menurut nama senyawanya, termasuk nama senyawa yang tidak mengandung nitrogen. Alkaloid dihasilkan oleh banyak organisme, mulai dari bakteria, fungi, tumbuhan, dan hewan. Istilah alkaloid berarti mirip alkali karena dianggap bersifat basa. Pertama kali dipakai oleh Carl Friedrich Wilhelm Meister, seorang apoteker dari Halle atau Jerman, untuk menyebut berbagai senyawa yang diperoleh dari ekstraksi tumbuhan yang bersifat basa. Yang keempat, metabolisme sekunder glukosinolat. Glukosinolat merupakan kelas alami senyawa organik yang mengandung belerang dan nitrogen dan berasal dari glukosa dan asam amino. Mereka adalah anion yang larut dalam air dan termasuk dalam glukosida. Setiap glukosinolat mengandung atom karbon pusat yang terikat pada atom belerang dan gugus triglukosa dan melalui atom nitrogen ke gugus sulfat. Glukosinolat adalah komponen alami dari banyak tanaman pedas seperti sawi, kubis, dan lobak. Kepedasan tanaman tersebut disebabkan oleh minyak mustard yang dihasilkan dari glukosinolat ketika bahan tanaman dikunyah, dipotong atau dirusak. Bahan kimia alami ini kemungkinan besar berkontribusi pada pertahanan tanaman terhadap hama dan penyakit dan memberikan sifat rasa pahit dan rasa khas pada sayuran. Contoh dari terpenoid yaitu monoterpena, sesquiterpena, diterpena, triterpena, dan polimer terpena. Contoh fenolik yaitu asam fenolat, kumarina, lignin, flavonoid, dan tanin. Contoh dari alkaloid yaitu morfin, strychnine, quinin, efedrin, dan nikotin. Contoh dari glukosinolat yaitu sinigrin, glukotrope, glukonasturtiin. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.